Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan kita hari Senin udah UTS Matematika 3 ya. Nah, ini dapat latihan soal dari UTS tahun lalu, yaitu 4 soal. Cuman 2 soalnya beranak nih. Tapi ini udah udah benar-benar mencakup semua kok apa yang kita pelajarin selama ini tentang persamaan diferensial roda pertama, persamaan diferensial homogen dan non homogen, terus tentang persamaan Laplace ya. Oke. Mungkin di sini langsung aja bakalan saya mulai ya. Untuk soal nomor 1 ini saya bacain terlebih dahulu. Sebuah tangki air mengandung 1.500 liter air dan 20 kg garam terlarut. Air bersih masuk ke dalam tangki dengan kecepatan 15 liter per menit dan menyebabkan air garam dalam tangki terlarut sempurna. Kecepatan air yang keluar dari tangki sebesar 10 liter per menit. Berapa banyak garam yang berada dalam tangki pada saat menit ke T gitu kan. Nah, ini kan soal cerita. Berarti kita dari soal 1 ini disuruh ngebuat suatu permodelan matematikanya gitu. Permodelan garam pada waktu ke T. Jadi langsung aja ya. Mungkin untuk garam ini saya misalkan dengan S. Ini nomor 1. Garam bisa misalkan dengan S, berarti ketika S-nya 0 itu kan. Ketika waktunya 0, itu kan sebuah tangki air mengandung ya udah terkandung 20 kg garam gitu kan. Itu 20. Nah, dan untuk volumenya, volume terhadap waktunya gitu kan. Itu adalah 1.500. Tadi udah dijelasin juga di soal, ditambah 15 dikurang 10 dikali dengan T. Kenapa 15 dikurang 10? Karena tangkinya itu ada air masuk dengan debit 15 liter per menit gitu. Sedangkan ada yang juga yang keluar yaitu 10 liter per menit gitu. Berarti besar air yang masuk itu 15 dikurang 10 dikali dengan waktu. Nah, ini hasilnya adalah 1.500 ditambah dengan 5T. Nah, yang ditanyain berapa banyak yang berada dalam tangki pada saat menit ke T. Nah, ini terkait dengan persamaan diferensial order pertama gitu. Kita buat suatu permodelan gitu kan. Misal DS nih. DS per delta T gitu. Bukan delta ya. Sorry. Dan di sini adalah DS per DT. Oh ya, ST ini adalah banyak garamnya. Berapa perubahan garam yang berada dalam tangki itu persatuan waktu? Berarti kan karena ada air yang keluar 10 liter nih, gitu kan. 10 dikali dengan garamnya itu sendiri per liternya gitu. Nah, berarti bisa langsung nih kita tak-atik ya di sini. Berarti ini DS per DT sama dengan negatif 10. Kok negatif gitu kan? Karena kan airnya keluar itu. Kita ngambil dari persamaan air yang keluar gitu. Itu negatif 10 liter per menit gitu kan dikali dengan S, yaitu banyaknya garam per volumenya, per liternya gitu yang keluar gitu kan. Berarti gimana nih? DS per DT sama dengan negatif 10 dikali dengan S, negatif 10 S ya. Sedangkan VT-nya sendiri tadi adalah 1.500 ditambah dengan 5T. Nah, ini
Bisa kita pindah untuk S-nya jadi ds kali dengan negatif 10/1500 ditambah 5T dt. Nah, ini S-nya ini pindah ke sini ya, dia pindah ruas nih. Nah, sedangkan dt-nya ganti pindah ke sana. Nah, kita eksekusi langsung. Jadi gimana? Kedua ruas kita integralkan nih. Untuk integral dari ds per s itu kan adalah ln mutlak s gitu kan. Dan integral dari negatif 10/1500 plus LT dt itu kita misalkan ya, misal 1500 plus LT itu sama dengan U. Nah, kalau kita turunkan U terhadap waktu nih, berarti tinggal 5 gitu kan. Berarti nilai dari dt-nya adalah du per 5 gitu. Kita substitusiin ke sini, integral negatif 10/1500 ditambah 5T tadi kan kita misalkan dengan U nih. Nah, kita ubah ke U. Nah, sedangkan dt-nya kita substitusiin, dia jadi du per 5 gitu kan. Berarti ini integral negatif 10/5 1 per U du gitu. Sama dengan negatif 2 integral du per U yaitu negatif 2 ln mutlak. Sama dengan negatif 2 ln 1500 ditambah dengan 5T. Nah, nanti gimana selanjutnya? Selanjutnya adalah tadi kan ln dari mutlak S gitu ya, sama dengan min 2 ln dari 1500 ditambah dengan 5T plus C gitu. Ini kan integral integral ds per S sama dengan integral negatif 10/1500 ditambah 5T dt gitu. Nanti integral ds per S-nya itu adalah ln S, lalu integral dari negatif 10/1500 plus 5T-nya itu sendiri adalah negatif 2 ln 1500 plus 5T plus C. Nah, ini kita sederhanain lagi. Jadi ln mutlak S sama dengan ln 1500 ditambah dengan 5T pangkat min 2 ya. Ini pindah ya sifat dari apa namanya? Logaritma natural gitu kan ditambah C. Lalu gimana kedua ruas? Ruas kita kali dengan E gitu kan. Nah, ini kalau mau nambah ini gimana sih Bang? Ayo mas ini ya. Bentar, ini saya hapusin dulu. Manu ini. Saya dipindahin ya. Jadi kan dicoret-coret. Kita nambahin.
Ini mau dinaikin. Kalau enggak ya enggak, maksudnya ada ya naikin. Sama ini juga. Terus kalian nambahin namanya teks putih-putih di bawahnya gitu. Dalam di bawah type. Oke, itu saya ulangin aja sih, saya ini sama. Iya. Oke, mau lanjut ya, teman-teman. Ya, tadi ada kesalahan teknis. Ini berarti saya tambahin lagi ada plus C-nya, jangan lupa. Lalu kedua ruas kita kali dengan E. E di pangkat len mutlak S sama dengan E dikali dengan len 1500 plus 5T pangkat negatif 2 itu kan dikali dengan E pangkat C. Jadi kalau kalau len itu di atas atau dipangkatin, kalau E dipangkatin dengan len gitu ya, berarti dihilangin ya, berarti ini tinggal ininya aja nih. Nah, S ini tinggal ininya aja nih. Itu 1500 plus 5T pangkat negatif 2 kali dengan E pangkat C. Nah, kalau ada kasus mutlak kayak gini, mau kita ubah ke biasa nih, nggak mutlak gitu kan. Berarti caranya kita ubah jadi ada plus minus gitu. Karena mutlak itu kan bisa dari positif, bisa dari negatif. 1500 ditambah 5T pangkat negatif 2 dikali E pangkat C. S sama dengan plus minus E pangkat C, nggak apa-apa ya diubah karena perkalian kan, berarti sama aja. 500 ditambah 5T pangkat negatif 2. Ini kita misalkan dengan C besar gitu ya. Berarti ini S sama dengan C. Jadi 1500 ditambah dengan 5T pangkat negatif 2. Nah, kita substitusikan nih. Kita tahu bahwa tadi itu ketika T-nya 0, berat dari atau kandungan dari garam dalam airnya itu masih 20 kg gitu kan. Nah, kita masukin ketika T-nya 0, S-nya itu 20. Biar apa? Biar kita dapat nilai dari C nih atau value-nya gitu kan. Berarti ini 20 sama dengan C kali 1500 ditambah 5 dikali dengan 0 pangkat negatif 2. Berarti ini 20 sama dengan C kali dengan 1500 pangkat negatif 2 ya. Ini kan 0 ya, 1500 ditambah 0, 0. Berarti C sama dengan 20 kali dengan 1500 pangkat 2. Tuh, kenapa kok bisa langsung kali gitu. Oke, di sini balik lagi ya. 1500 pangkat negatif 2 kan sama ada kayak C per 1500 ya. Pangkat 2 kan sama dengan 20. Berarti kalau kita mau dapat nilai C-nya, ini dikali ke 20-nya. Kali ke pindah ruas berarti jadi dikali 1500 pangkat 2. Nah, itu ya. Berarti persamaan S-nya adalah S sama dengan C-nya kita udah dapat 20 dikali 1500 pangkat 2 dikali dengan 1500 plus
5T pangkat negatif 2. Ini bisa aja kita tulisin juga 20 dikali 1.500 dibagi dengan 1.500 ditambah 5T pangkat 2 gitu. Ini adalah persamaan kandungan garam yang berada di dalam airnya. Jumlah kandungan garam yang berada di dalam air terhadap satuan waktu. Ketika T-nya 1 gitu, berarti kita tinggal substitusiin. Ketika T-nya 1, kandungan garamnya ada berapa nih gitu. Ini pangkat 2 ya. Nah, dalam kilogram gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk soal nomor 1 ini? Nanti kalau misal ada, ini kan nanti dikasih tuh coret-coretannya. Nah, nanti kalau mau lebih diskusi lebih lanjut gitu malam Senin sebelum UTS gitu ya, ya monggo gitu kan. Itu kan juga lebih enak gitu kan kalau mau belajar bareng gitu kan. Nah, nah ada yang resen nggak nih? Oh iya, Rian Firmansyah nih. Ayo Rian, kenapa Rian? Izin bertanya, Kal. Tadi yang Ya, S yang jadi 20 tuh dapat dari mana, Kal? Maaf tadi nah, kurang. S ini ya 20 ini ya. Yang bawah. Oh, yang ini nih. Nah, itu. Ya. Oke. Jadi gini, disoalkan sebuah tangki air mengandung 1.500 liter air dan 20 kilogram air. Berarti kandungan di dalam tangkinya itu udah ada 20 kilogram air gitu loh. 20 kilogram garam gitu kan. Nah, berarti ketika T-nya 0 itu garamnya masih fresh banget. Nih, masih 20 kilogram nih. Jadi sini saya tulisin ketika T-nya sama dengan 0 itu kan sama aja kayak ST gitu ya, fungsi garamnya gitu kan. Ketika T-nya sama dengan 0, berarti garamnya tuh benar-benar masih 20 kilogram. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dia bakalan terkikis gitu. Nah, untuk mencari persamaan nilai dari value C-nya ini, saya substitusikan ketika T-nya sama dengan 0 tadi, nilai S-nya adalah 20. Nah, ketika T-nya sama dengan 0 gitu atau masih banyak masih 1.500 liter 1.500 liter air dan 20 kilogram garam gitu. Nah, inilah T-nya ketika T-nya 0, dia garamnya masih fresh banget nih, masih 20 kilogram. Nah, didapat initial value-nya yaitu C-nya adalah 20 dikali 1.500 pangkat 2. Tuh. Masih ada yang ditanyain lagi nggak ya? Kira-kira Mana, mana, mana. Makasih, Kal. aman ya? Oke, sama. Lanjut ya untuk soal nomor 2 nih. Nah, ini adalah persamaan diferensial yang homogen ya. Non homogen atau non homogen ya? Nah, persamaan kalau yang nomor 2 ini kenapa beranak gitu ya? Soalnya kita cuman nyari nilai karakteristik terus dimasukin ke persamaannya gitu. Oke, nomor 2 ya. Lanjut di sini. Untuk soal yang A, banyak banget lagi soalnya. Y aksen plus 2, Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Aksen plus 2 Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Ini ketika Y aksen, nah ketika Y-nya 0, ketika X-nya 0, Y-nya min 4, ketika X-nya 0, Y aksennya 2. Nah, oke. Nah, berarti kalau kayak gini,
Kalau ininya 0 gitu ya, kalau ada suatu persamaan diferensial kayak gini terus sininya 0, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan itu nyari persamaan karakteristiknya. Gimana? Misal ada suatu fungsi ya, y aksen ditambah ay aksen ditambah bj gitu sama dengan 0, maka persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat ditambah a lambda gitu tambah b sama dengan 0. Nah, lambda kuadrat ditambah a-nya ini kan koefisien dari y aksen ya. Nah, sini 2 ya nilainya. 2 lambda ditambah dengan koefisien dari y-nya ini 1 ya di sini. Tambah 1 sama dengan 0. Nah, maka akar-akar dari ini itu bisa kalian hitung pakai rumus ini. Min A plus min akar dari kuadrat 4B per 2 gitu kan. Tapi kalau kalian bisa faktorin langsung lebih cepat nih. Misal ini nih berarti kan akar-akar dari persamaan lambda kuadrat ditambah 2 lambda ditambah 1 itu adalah lambda plus 1 pangkat 2 ya sama dengan 0 itu. Berarti lambda plus 1 sama dengan 0 karena kedua ruas kalau diakarin gitu kan buat ngilangin kuadratnya gitu 0 kuadrat tetap 0 sedangkan lambda plus 1 kuadrat kalau diakarin dia jadi lambda plus 1 aja gitu. Berarti lambda adalah negatif 1. Nah, mau nyoba pakai 1 dan 2 gitu. Minus A-nya adalah 2 itu. Plus minus akar dari 2 kuadrat 4 dikurang dengan 4 gitu kan. 4 dikali B-nya 1. Nah, 4 dikali 1 negatif 4 ya. Per 2 gitu kan. Berarti nilainya juga negatif 2 plus minus 0 per 2. Negatif 2 ditambah atau dikurang pun juga tetap negatif 2 ya. 2 yaitu hasilnya adalah negatif 1. Berarti tetap sama aja. Nah, kok cuman ada 1 nih biasanya kalau kita nyari apa namanya akar-akar persamaan kan ada 2 nilai lambdanya gitu kan. Berarti ini adalah kasus kedua. Kalau kasus kedua kayak gini Y1 adalah E pangkat minus X gitu. Cuman Y2-nya dia adalah X kali E pangkat negatif X. Nah, jadi kalau solusinya kan digabung nih. Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Kenapa dapat ini? Gimana ya cara jelasnya? Jujur ini kan ada tabelnya gitu kan. Persamaan-persamaannya. Nah, nanti saya buatin lah di bawah gitu kan. Ini adalah E pangkat negatif X tambah X E pangkat negatif X. Nah, sama dengan 1 ditambah X kali E pangkat negatif X ya. Per 2 gitu kan. Nah, iya. Ini ada initial value-nya belum saya masukin ini. Ini C1 dan ini ada C2. Berarti ini C1 terus ini ada C2. Oke, saya ulangin aja. Berarti ini adalah 1 ditambah C2 X ya di sini kalinya pangkat negatif X. Nah, sekarang diketahui bahwa ketika Y-nya 0, ketika X-nya 0, nih ya, ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah negatif 4. Gitu. Jadi langsung kita masukin nih, kan Y-nya Y sama dengan C1 ditambah C2X gitu kan, kali E pangkat negatif X. Nah, jika Y-nya X-nya 0, maka nilai Y-nya adalah negatif 4. Ini negatif 4 sama dengan C1 ditambah X-nya 0 nih.
C2 dikali 0 gitu kan. Kali E pangkat negatif 0. Berarti ini negatif 4 dengan C1 ya kan. Kenapa C1? Ya karena C2 dikali 0 hasilnya 0, terus E pangkat 0 pun juga 1 gitu kan. Ini nilai C1 adalah negatif 4. Nah, langsung kita turunin. Dia adalah C1 ditambah C2X dikali E pangkat negatif X gitu. Kalau kita turunkan atau Y aksen gitu kan, ini kan U sebagai U dan ini sebagai V. Berarti U aksen yaitu C2 gitu kali V kali E pangkat min X ditambah V aksen gitu kan, negatif E pangkat X negatif X gitu. V aksen dikali dengan U. Kali dengan C1 ditambah C2X. Nah, I aksen sama dengan C2 E pangkat negatif X negatif E pangkat negatif X C1 ditambah C2X. Nah, sebenarnya E pangkat negatif X-nya bisa kita keluarkan gitu ya. Jadi aksen sama dengan E pangkat negatif X. Ini C2 negatif C1 ditambah C2X gitu kan. Di aksen sama dengan E pangkat negatif X. C2 negatif C1 dikurang C2X. Nah, kita masukin nih bahwa Y aksen ketika X-nya 0, maka Y aksennya adalah 2 gitu kan. Nah, tadi di sini. Nah, ketika X-nya 0, Y aksennya adalah 2. Kita masukin ini adalah 2 Y aksennya ketika X-nya adalah 0. C2 dikurang C1 kurang 0 ya, karena C2 dikali 0 pun 0. Nah, tinggal 2 sama dengan C2 negatif C1. C1-nya tadi udah kita dapat, yaitu nilainya adalah negatif 4. 2 sama dengan C2 dikali dengan negatif 4. C2 sama dengan C2 ditambah 4, berarti C2 sama dengan negatif 2 ya. 2 dikurang 4 itu negatif 2 ya. Berarti solusinya Y-nya adalah C1 yaitu negatif 4 ditambah C2 yaitu negatif 2X kali E pangkat negatif X. Ini adalah solusi persamaan diferensial dari Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Lanjut untuk yang B nih, yaitu 10Y aksen ditambah 50Y aksen ditambah 65Y sama dengan 0. Oh. Ya, ada yang tanya nih, Abbas, gimana Abbas? Oke, masuk teman-teman. Abang-abang. Ini Cal mau lihat yang ini Cal? Yang mana nih? Agak bawah Cal. Kalau. Bawah ya, oke. Nah, yang ini nih. Ya. Cara apa namanya? Agak bawah lagi ya, agak bawah lagi. Bawah lagi ya. Nah, enggak. Mana ya? Nah, yang ini nih. Pemodelan UV ini nih. Oh, ya. Coba boleh dijelasin lagi Cal? Oh, dijabarin lagi ya. Soalnya ya benar. Iya. Yang U sama V ini kan cara turuninnya gini apa? Ya ini kan apa Y aksennya kan berubah tuh ke bawah. Kalau berubah Ya. itu bukan jadi Y double aksen ya? Atau gimana? Ini berubah-ubah ini buat mempersederhana aja. Misal balik lagi ya, pas saya Y sama dengan adalah C1 ditambah C2X dikali E pangkat negatif X. Nah, berarti dari C1 ini sampai ke sini itu kan kita misalkan dengan U. Lalu dari X ini nih misalkan dengan V gitu kan. Kalau kita mau nyari Y misal bukan dikali V, maka Y aksennya adalah
U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Terserah kalau atau U dikali V aksen. Kalau saya balik-balik aja kan cumanan. U adalah C1 ditambah C2X. Maka U aksennya adalah ini koefisiennya ibaratnya. Sedangkan ini ada variabel X-nya. Kita turunkan berarti cuma C2 ya. V-nya adalah E pangkat negatif X gitu kan. Kalau V aksen berarti yang kita E pangkat negatif X ini kan misal ada Fx gitu kan dengan E pangkat AX gitu, maka Fx sama dengan E pangkat AX dikali dengan A, atau X adalah E pangkat U, maka F aksen X itu kan U aksen dikali E pangkat U. Nah ini jadi negatif dari E pangkat negatif X. Nah, berarti tinggal kita substitusiin lagi nih, ya aksen sama dengan U aksennya tadi, yang ini nih, C2 gitu kan. C2 dikali dengan V-nya. V-nya adalah negatif X. V-nya adalah E pangkat negatif X ditambah dengan V aksennya nih. Sekarang, yaitu negatif E pangkat negatif X gitu kan. Dikali dengan U-nya. U-nya itu yang ini nih. Yaitu C1 ditambah C2X. Nah, tuh. Ini kita sederhanain biar enak dilihat kan. C2 dikali E pangkat negatif X. Ini plus sama minus jadi negatif ya. Jadi minus ya. E pangkat negatif X dikali dengan C1 ditambah C2X. Nah, kalau kalian mau kayak gini aja, ya aksen. Nah, kayak gini aja cuman kan kalian cuman mau nyari persamaan C2-nya ya, C1-nya udah dapat. Ini kan kasus substitusi kayak gini kan kita cuman mau nyari nilai C-nya atau initial value-nya gitu kan. Nah, kalau kayak gini aja juga udah cukup misal di aksennya. Tapi kalau kalian mau lebih sederhana gitu kan, ya udah E pangkat negatif X-nya ini sama ini dikeluarin, berarti E pangkat negatif X sini C2 dikurang dari C1 ditambah C2X gitu kan. Ini adalah E pangkat negatif X. C2 negatif dikali C1 kan berarti negatif C1. Terus negatif dikali C2X berarti negatif C2X. Ini nggak bisa ditambahin ya C2-nya karena yang di sini nggak ada kok, nggak ada fungsi X-nya. Yang di sini ada, ini nggak bisa. Nah, kalau ini mau, ini kan ya aksen nih masihan, belum saya turunin nih. Tapi kalau kalian mau nurunin lagi, misal Y double aksen gitu. Nah, berarti mau ini atau ini yang kalian bertindak sebagai U, misalnya ini U dikali V gitu kan. Ya, berarti balik lagi U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Nanti ini diturunin lagi, set, tambah ini. Tes. Balik ya. Aduh, tadi tethering HP saya, ternyata HP saya mati tadi. Lowbat gitu kan. Oke, balik lagi ya. Nah, sampai sini tadi kan, ketika U, ini kita misalin U, dan ini V, berarti U aksen, dapatlah C pangkat C2, terus V adalah negatif X. Substitute.
Maaf ya teman-teman, jadi ternyata aku nanti oke, yang ini tadi nih, dikali V tadi punya adalah C1 ditambah C2X, terus V-nya adalah E pangkat negatif X. Dan U-nya kita turunkan, berarti C2. Terus V-nya kita turunkan, jadi V aksen sama dengan negatif E pangkat negatif X. Sampai sini kan U dikali V aksen nih, berarti C2. U aksen dikali V nih, berarti C2 dikali E pangkat negatif X. Ditambah dengan V aksen negatif E pangkat negatif X dikali dengan U-nya, yaitu C1 ditambah C2X. Nah, buat persamaannya, ini cuman bentuk penyederhanaannya aja. Cuman kalau mau ya double aksenin lagi, ya kita buat lagi permisalan U dikali V gitu. Kira-kira ada yang masih ditanyain lagi nggak? Atau udah cukup? Udah lah, cukup. Ya? Cukup ya? Aman. Oke. Lanjut ya, yang B ini. Yang B ya, yaitu 10 Y aksen ditambah 50 Y aksen ditambah dengan 65 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini bisa dimasukin ke persamaan karakteristik nggak? Jawabannya enggak, karena persamaan karakteristik kan dia Y aksen ditambah AY aksen, ini double aksen ya, ditambah dengan B sama dengan 0. Nah, ini koefisien dari Y aksennya itu harus 1 nih. Nah, sedangkan di sini koefisiennya itu 10. Caranya gimana biar bisa kita masukin ke persamaan karakteristik gitu kan? 10 Y double aksen ditambah dengan 50 Y aksen ditambah 65 sama dengan, berarti kedua ruasnya gitu kan, kita bagi dengan 10. Yang ini jadi Y double aksen ditambah dengan 5 Y aksen tambah 50 bagi 10 tadi kan 5, terus 65 dibagi 10 adalah 6,5. Itu sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini baru bisa nih, berarti persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat ditambah A lambda gitu kan. A-nya ini sekarang jadi 5 lambda ditambah B-nya itu 6,5 sama dengan 0 gitu kan. Nah, kalau kayak gini ada koma-koma kayak gini agak susah ngefaktorinnya. Jadi pakai persamaan ini aja. Ya, rumusnya aja ya. Yaitu min B kok min B. Yaitu minus A plus minus akar dari A kuadrat min 4 B gitu kan, per 2. Nah, A-nya adalah negatif 5 plus minus akar dari A kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. Negatif 4 dikali 6,5 per 2 gitu kan. Dengan negatif 5 plus minus akar dari 6,5 dikali dengan 4. Ya, ini 25 dikurang 26 ya. Kan. Nah, samanya adalah negatif 5 plus minus. Nah, ini adalah akar dari negatif 1. Nah, negatif 1 ini adalah bilangan imajiner, yaitu akar dari negatif 1 itu adalah I. Nah, berarti ini per 2, jangan lupa. Ini berarti ini negatif 5.
plus dulu ya untuk lambda 1 plus I per 2 berarti sama dengan negatif 5/2 ditambah I 2. Terus untuk lambda 2-nya itu negatif 5 negatif I per 2 atau sama dengan negatif 5/2 negatif I. Berarti nilai lambdanya. Nah, kalau ada kayak gini kan berarti apa namanya? Persamaannya itu di sini ibaratnya ada kayak gini nih. Lambda 1,2 itu adalah negatif per 2 gitu kan. Plus minus lambda dikali I. Lambdanya itu yang depan Q-nya nih, koefisien dari I-nya ini sendiri, yaitu K lambdanya adalah setengah gitu kan. Udah dapat lambdanya setengah. K persamaan dari solusi dari Y-nya ini sendiri adalah E pangkat negatif A per X gitu kan. A per 2 itu 5/2 2,5 X itu kan dikali dengan A dikali cos omega itu setengah dari X tambah dengan B kali dengan sin setengah dari X. Ini ya. Nah, lalu persoalan selanjutnya kita ingin mencari nilai dari A dan B-nya nih atau initial value-nya. Dengan cara ketika X-nya 0 gitu kan. Maka Y-nya tadi adalah 2. Ketika X-nya 0 gitu kan, Y-nya adalah 2. Berarti langsung aja ya ini. Nah, 2 adalah E pangkat negatif 0 gitu kan. 2,5 kali 0, 0. Kali A dikali dengan cos setengah dikali 0. Dikali dengan B dikali sin setengah dikali 0. Gitu kan. Tidak berdua. Nah, setengah dikali 0 kan 0 ya. Berarti nilai dari sin 0 itu sama dengan 0. Berarti E pangkat 0 adalah 1. A dikali dengan cos 0 nih. Cos 0 itu sama dengan 1. Kali dengan 1. A dikali dengan 1 ditambah dengan 0 itu kan berarti A-nya dapat nilainya adalah 2. Nah, selanjutnya kan kita udah dapat persamaan dari Y-nya nih. Y sama dengan E pangkat negatif 2,5 X gitu kan. Dikali dengan A dikali dengan cos setengah X ditambah B sin setengah X gitu. Nah, selanjutnya adalah kita turunkan itu atau ya aksen. Ini adalah U gitu, dan ini adalah V. U aksen berarti negatif 2,5 E pangkat negatif 2,5 X. Gitu. Aksen dikali dengan V dikali dengan A cos setengah X plus B sin setengah X itu kan. Lalu ditambah dengan V aksen. Nah, ini kita turunkan V-nya ini. Semuanya ya kita turunkan itu kan. Berarti A cos setengah E kalau kita turunkan. Cos itu kalau diturunkan dia jadi negatif sinus gitu. Negatif A. Terus ininya juga kita turunkan dikali dengan setengah. Dikali dengan sin setengah X gitu. Sampai nggak muat kan. Lalu ditambah kan dengan beta B, bukan beta ya, ini kan B aja. Turunan dari sin itu kan cos ya, sama kita turunkan koefisien ininya juga, itu setengah dikali dengan cos setengah X gitu kan. Ya aksen, ya aksen adalah negatif 2,5 E pangkat 2,5 X itu kan. A dikali cos setengah X ditambah B dikali sin setengah
X itu ditambah dengan negatif A per 2 sin setengah X ditambah dengan B per 2 cos setengah X. Kita masukin ketika X-nya 0 maka Y-nya adalah 1,5. Berarti ini adalah 1,5 negatif 2,5 itu E pangkat negatif 2,5 dikali 0 kan 0 ya. Jadi langsung aja ya, E pangkat 0 itu 1. Di sini A dikali dengan cos 0 ditambah dengan B dikali dengan sin 0 gitu kan. Ditambah dengan negatif A per 2 dikali dengan sin 0 ditambah B per 2 dikali dengan cos 0. Ini 1,5 negatif 2,5 A dikali cos 0. Tadi cos 0 itu 1, sedangkan sin 0 itu 0 itu. Berarti A dikali dengan 1A ditambah B dikali 0, 0 itu. Berarti tambah 0 ya tinggal A-nya aja ya. Lalu ditambah dengan ini. Sekarang gantian nih sin 0-nya adalah 0. Berarti hilang ya negatif A per 2-nya ini. Ditambah dengan B 2 dikali cos 0 itu adalah 1. Berarti B per 2 dikali 1 adalah B per 2 gitu kan. Nah, berarti nilainya adalah 1,5. Ini kayak gini ya. Nah, ntar ada yang salah nggak? U aksen dikali V plus V aksen. Oh iya, di sini ada dikali U ya, E pangkat negatif 2,5 itu kan. Tapi ya tetap nggak ngaruh ya, soalnya negatif 2,5-nya bakalan jadi 1 gitu kan. Nah, langsung aja kita masukin, ini jadi negatif 2,5A tambah B 2. A-nya tadi kita udah dapat nilainya adalah 2 ya. Ini 1,5, berarti negatif 2,5 dikali dengan 2 plus B per 2. 1,5 sama dengan negatif 5 ditambah B per 2. Berarti 6,5 sama dengan B per 2, maka B sama dengan 11 ya nilainya. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan E pangkat negatif 2,5 X, yaitu A-nya tadi 2, A cos setengah X ditambah dengan B yaitu 11 dikali sin setengah X. Nah, begini. Untuk solusi umumnya. Emang agak panjang ya ini. Cuman kalau ada yang mau memahami lagi ya nggak apa-apa kalau tanya-tanya gitu. Oke. Mau lanjut nggak nih? Atau ada yang ditanyakan gitu kan? Lanjut ya berarti. Lanjut dulu aja, Kal. Lanjut dulu aja ya. Lanjut ke soal yang C. Nanti soal yang D bisa kalian buat latihan soal aja. Biar mempercepat juga kan ini masih ada Laplace sama yang non-homogen. Atau C dan D-nya kita buat latihan soal bareng nanti. Nah, sekarang kita ngerjain yang A sama B aja biar nggak terlalu kelamaan juga ini kan. Nah, untuk soal nomor 3 langsung aja ya. Soal nomor 3 ini panjang juga soalnya, yaitu Y aksen tambah 5 Y aksen tambah 5 Y aksen tambah 6Y sin T. Y aksen ditambah 5Y Y aksen tambah 5Y aksen ditambah 6Y gitu kan.
sama dengan awalnya tadi adalah sin berapa theta ya, berapa t gitu. Sin 4t. Sin 4t. Udah kan yang dicari tahu cuma ini aja. Nah, oke. Lanjut ya. Ini kan yang sebaliknya nih, ini adalah persamaan homogen. Nah, karena di sininya enggak cuma 0 gitu kan. Kalau di sininya cuma 0 tadi pakai cuman persamaan karakteristiknya aja, lalu ketemu. Cuman di sini ininya sendiri tuh enggak 0 gitu kan. Berarti gimana caranya? Tapi pengerjaannya tetap sama. Kita apa namanya? Cari dulu persamaan karakteristik dari persamaan ini, Y double aksen ditambah 5Y aksen tambah 6Y. Langkahnya itu adalah ini cari persamaan karakteristiknya dulu, tambah 5Y 6 gitu kan. Nah ini 1 koefisien Y-nya, berarti langsung bisa kita masukin ke persamaan karakteristiknya. Lalu kita faktorkan, dapat lambda 1 kan, lambda 2 ditambah 3 tambah 2. Jadi lambda 1-nya adalah negatif 3, terus lambda 2-nya adalah negatif 2. Nah, karena ini nilainya nggak sama kan, berarti kalau nggak sama itu Y1 adalah E pangkat lambda 1X gitu kan. Berarti E pangkat negatif X gitu kan. Terus Y2 yaitu E pangkat lambda 2X gitu, berarti E pangkat negatif 2X. Nah, berarti Y non homogennya adalah C1 kali E pangkat min 3X tambah C2 kali E pangkat negatif 2X. Lanjut ke yang mana tadi? Nah, sin 4T nih. Tuh kan? Kalau sin 4T, saya sama aja kayak yang sin 4T itu. Kalau ada sin, kalau misal di sininya adalah K sin omega T gitu kan, berarti YP-nya adalah K cos omega T ditambah M dikali sin omega T. Kan T ya, dari omega X gitu kan. Ngerjain fisika terus jadi TT aja ingat nih. Dikali omega X gitu kan, tambah K sin omega X gitu kan. Nah, misal ini kan omeganya udah dapet nih 4 nih, berarti ini YP-nya adalah K dikali dengan cos 4X ditambah dengan M, ini M ya, nggak sama soal M dikali dengan sin 4X gitu kan. Kalau kayak gini, kita turunkan dulu nih, YP aksen gitu kan, adalah K gitu kan. Cos kalau diturunkan, dia kan jadi negatif sin ya. Negatif sin gitu kan. Negatif sin X gitu. Dikali 4, dikali ini, turunan dari ini. Kan dikali dengan 4. Terus ini M gitu kan, turunan dari sin 4X itu adalah cos 4X itu dikali dengan 4 lagi. Karena turunan dari ini. Ada negatif 4K.
sin 4x itu kan, ini adalah 4M cos X gitu kan. Nah, lanjut nih kita turunkan lagi 2 kali. Y double aksen dari P-nya itu sendiri adalah negatif. Nah, ini kalau sin kalau kita turunin kan dia jadi cos tuh. Dikali dengan 4 lagi, berarti negatif 16K cos 4X gitu kan. Ditambah 16 gitu kan. Ini negatif ya, karena turunan dari cos itu kan adalah negatif sin tuh. Nah, negatif sin M sin 4X. Nah, udah kayak gini, kita substitusiin ke persamaan yang ininya nih. Nah, itu Y double aksen adalah negatif 16K cos 4X gitu kan, dikurang 16M sin 4X gitu kan, tambah dengan 5, ya aksennya berapa nilainya gitu. Negatif 4K sin 4X gitu kan, ditambah 4M cos 4X gitu kan. Tambah dengan 6, Y-nya tadi adalah K dikali cos 4X gitu kan, ditambah M kali sin 4X gitu kan. Nah, ini negatif 16K dikali cos 4X gitu, kurang 16M dikali dengan sin X, ini jadi negatif 20K dikali dengan sin 4X gitu kan. Terus ini jadi plus 20M gitu dikali dengan cos 4X. Tambah 6K cos 4X tambah 6M sin 4X gitu kan. Nah, yang koefisien K-nya sama gitu kan, sama cos 4K nih misal. Nah, misal ini sama 16K ini sama ini ya, kan sama tuh. Nah, berarti dia adalah negatif 10K cos 4X gitu kan. Yang ini juga sama nih sama yang ini gitu kan. Berarti dia adalah negatif 10M dikali dengan sin 4X gitu. Tambah 20K. Bukan positif ya nilainya kan. Nah, ini 20K ini kan negatif 20K dari sin 4X, ini 20M cos 4X. Yang ada sinnya kita keluarkan itu kan, yang ada cosnya dulu nih, yang 10K ditambah 2M dikali dengan cos 4X gitu kan, ditambah dengan negatif 10 negatif 20 negatif 10M gitu kan, dikali dengan dikurang dengan 2 dikurang dengan 20K. Nah, sama dengan sin 4X gitu. Ya ini kan kita ingin nyari gitu kan, sama nilainya dengan sin 4T gitu kan. Nah, ini harus sama dengan sin 4T. Nah, ini cos itu kan nggak ada nih di sin 4 ini, berarti koefisien dari negatif plus 2 itu adalah 0 ya. Itu kan 1 ya. Ya, ingin misal aku mau ngilangin yang ini yang 2 ini tambah 20 dengan 0 ini 20 jadi
sama dengan jadi, kita tambah negatif 20 ditambah 20 itu kan berarti 0 ya, jadi tinggal negatif 10 tambah negatif 40, berarti negatif 50K sama dengan berarti K sama dengan negatif 2/20 atau sama dengan 1/20 gitu. Terus nyari nilai M-nya gitu, negatif 10 itu dari persamaan 1 ya, tambah 20M bahwa K-nya adalah negatif 20, negatif 10 negatif 25 ditambah 20M dengan 0. Berarti nilai dari ini negatif 10 dikali negatif dengan negatif 20M. Nah, kedua ruas berbagi dengan 20. Oke, ditambah dengan M sin omega T ya. K-nya ini adalah negatif 1/25. Nah, negatif K-nya adalah negatif 1/25 dikali dengan cos omega yang tadi adalah 4T ditambah, bukan ditambah, sorry, dikurang dengan M-nya misalnya 1/50 kali sin 4T. Nah, untuk solusi dari apa namanya, persamaan Y-nya adalah Y non homogen ditambah dengan YP. Y non homogennya tadi adalah C1 dikali E pangkat negatif 3X ditambah C2 dikali E pangkat negatif 2X kan. Nah, terus ditambah dengan JP-nya ini 1/25 cos 4X ya, kurang 1/50 sin X. Nah, ini yang TT-nya ini apa ya? Kepikiran T terus inisial T nih. Astagfirullah. Nah, X ya. Ini X, ini X. Omega X, ini 4X. Nah, dapatnya kita adalah nih persamaan solusi umumnya. Itu Y sama dengan C1 dikali E pangkat negatif 3X tambah C2 dikali E pangkat negatif 2X negatif 1/25 cos 4X dikurang 1/50 sin 4X. Nah, 4 soal aja. Astagfirullah. Nah, habis ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan yang B.
Yang B ini dia bukan tipe soal yang baru, maksudnya nggak ada kalau kita ngikutin di tabel. Aja Y aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan E pangkat negatif 3. X kan. Oh, 3T. Negatif 3T. Weh, ya berarti ini saya yang salah dong. Kirain X gitu, berarti kan benar semua nilainya T ya. Dan ini saya hapus dulu, nanti kan coret-coretannya mau dibagiin kan. Nah, astagfirullah. Jadi yang X-nya ini saya ubah dulu ke T biar lebih flat. Nah, lambda T ini lambda 2T ini sama negatif 2T ini negatif 3T T T T T T T T T T T. Ini pokoknya semuanya diganti T aja nih ya. Nanti ini pun juga bukan X ya, berarti elemennya dalam T, dalam T, dalam T, ini juga dalam T. Balik lagi nih, kembali ke laptop. Ya, pangkat negatif 3T. Nah, ini kan sama dengan soal yang tadi, berarti kita dapat YN-nya adalah C1 dikali E pangkat negatif 3T ditambah dengan C2 dikali E pangkat negatif 2T. Nah, sedangkan untuk ini nih, ternyata ada yang sama nih. Nah, Y-nya adalah, YP-nya adalah K dikali E pangkat negatif 3T. Tapi di sini ada akar yang sama nih, 3T. Berarti solusinya apa? Karena sama, maka kita kali dengan P ya. Berarti ini YP sama dengan KT dikali dengan E pangkat negatif T. Nah, Y aksen P-nya adalah ini U, ini V, U aksen yaitu K dikali dengan V negatif 3T ditambah V aksen nih, yaitu min 3 dikali E pangkat 3T dikali dengan U-nya, yaitu KT. Ini adalah K E pangkat negatif 3T, yaitu negatif 3 KT E pangkat negatif 3T. Ya, aksen P-nya. Kalau Y double aksennya gimana? Itu kan. Y double aksen dari P ini sama ya, negatif K, negatif 3K dikali E pangkat 3T. Nah, kurang ini U dikali V, U aksen yaitu adalah 3K kali dengan apa namanya V-nya yaitu E pangkat negatif T, lalu ditambah dengan V aksen itu kan 3 kali E pangkat 3T negatif T 3T gitu dikali dengan U-nya yaitu adalah 3KT gitu kan. Maksudnya adalah negatif 3K E pangkat negatif 3T dikurang 3K E pangkat negatif 3T ini dikurang juga 9 KT E pangkat negatif 3T. Negatif 3
kali KE pangkat negatif 3T dikurang 3 dikali KE pangkat negatif 3T ditambah 9 dikali K dikali T ya, E pangkat negatif 3T. Nah, ini kan ada yang sama nih. Nah, ini adalah negatif 6 dikali K dikali E pangkat negatif 3T. Ditambah dengan 9 KT E pangkat negatif 3T. Lalu gimana kita substitusikan ke persamaan? Nah, ini adalah ya aksen negatif 6 KE pangkat negatif 3T ditambah dengan 9 KT E pangkat negatif 3T ditambah dengan 5 dikali dengan K di aksen ya, E pangkat negatif dikurang dengan 3 KT E pangkat negatif 3T. Kan? Ditambah dengan 6 Y-nya adalah KT E pangkat negatif 3T. Kan? Ini E-nya, semuanya kan ada E-nya nih. Ya udah, 5-nya ini kita masukin terlebih dahulu lah sini. Negatif 6K, E pangkat negatif 3T ditambah dengan 9 KT ya, E pangkat negatif 3T ditambah 5K E pangkat negatif 3T kurang 15 KT E pangkat negatif 3T tambah 6 KT E pangkat negatif 3T. Nah, ini sama dengan ini E pangkat negatif 3T-nya saya keluarkan, semuanya ada. Negatif 6 K. Ini ada lagi nih, positif 5K. Gitu kan. Nah, selanjutnya yang KT-KT nih. Positif 9 KT kurang 15 KT tambah 6 KT. Kan? Nah, ini sama aja kayak E pangkat negatif 3T dikali dengan negatif K gitu kan. Ditambah 9 tambah 6 adalah 15 tambah 0 ya. Sama dengan negatif, negatif ya. Sama dengan K E pangkat negatif 3T. Berarti ini sendiri adalah negatif K dikali E pangkat negatif 3T. Dan ini KT ya. Ini min K E pangkat negatif 3T ya. Berarti bisa kita diskusikan bahwa kita coret untuk 3-nya ini dengan negatif K sama dengan K dikali dengan T ya. Hanya kita coret nih. T sama dengan T-nya adalah negatif 1.
Udah. Ini bentar. Udah. Oke. Bisa terdengar nggak suaraku? Terdengar, Kal. Ya Allah, ya Allah. Lanjut untuk soal 11, Bos. Ini share screen-nya belum kelihatan, Kal. Oh, belum kelihatan ya? Aduh. Belum. Nah, oke. Kan gak lagi bang, jadinya lagi gitu. Ini saya tulisin aja nanti ya, tulisin ulang aja bang. Nah, oke. Yang tadi saya tulisin ulang lagi ya. Nah, ini kan tadi hasilnya adalah negatif K dikali E pangkat 3T. Nah, berarti ini adalah sebenarnya E pangkat negatif 3T, berarti K-nya adalah negatif 1. Maka apa? Berarti Y sama dengan YN ditambah YP. Y-nya adalah C1 dikali E pangkat negatif 3T ditambah C2 dikali E pangkat negatif 2T. Dikurang T dikali E pangkat negatif 3T. Lanjut ke transformasi Laplace. Y1 ketika X-nya 0, Y0, 1, Y sin T gitu ya. Oke. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Nah, yaitu dy per dx. X atau T sih? Oke. Y per dx tambah Y sama dengan sin T. Nah, untuk transformasi Laplace sendiri itu kita membuat pernyataan bahwa ys gitu kan sama dengan Laplace dari y t gitu. Nah, kalau ada transformasi dy per dx gitu kan, berarti kan dia kalau ada ini kan dy per dx nih. Kalau ada turunan kayak gini berarti kita buatnya ini kan berarti kayak aksen ditambah y gitu kan, kita sama dengan sin t gitu kan. Nah, kalau ada y aksen kayak gini karena kita udah buat pernyataan bahwa ys adalah Laplace dari t aksen sendiri adalah s dikali dengan y. Nah, ys dikurang dengan y0 ya, ditambah dengan ys.
sama dengan sin T. Nah, di sini S, YS, negatif Y0 tambah YS. Sama dengan sin T. Nah, sin T, kalau ada sin omega T gitu kan, berarti kan dia omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat ya. Sedangkan di sini dia cuman 1, berarti kalau sin T berarti dia 1 per S kuadrat ditambah 1. Nah, kayak gini nih berubahnya. Berarti ini S, YS minus Y0 itu kan ditambah YS sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 1. Nah, di soal kan diketahui bahwa ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 1. Ini sesuai dengan ini nih. Ini kan YX nih. Ya, ketika X-nya 0, maka nilai Y-nya adalah 1. YS negatif 1 ditambah dengan YS gitu kan. Sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 1. Nah, S dikali YS ditambah YS gitu kan. Dan 1 per S kuadrat ditambah 1 ditambah dengan 1 ya. S, Y. Nah, ini Y sama-sama punya YS, kita keluarkan nih YS. Ini YS, gitu kan. Kemudian S ditambah 1. Ini karena kita pindah ya, ini kita selesaikan dulu yang ruas sebelah kanannya, berarti 1 tambah S2 ditambah S kuadrat ditambah 1 per S kuadrat plus 1 gitu kan. Jadi YS sama dengan S kuadrat ditambah 2 per S kuadrat plus 1 dikali dengan S plus 1. Nah, kalau cara kayak gini, kemarin kan Dewa udah bilang tuh di pertemuan terakhir bahwa caranya pakai vertikal faktorial gitu kan. Ini A per S plus 1 gitu kan, sama dengan, sama dengan ditambah dengan B S ditambah C gitu per S kuadrat ditambah 1. Nah, sebenarnya soal-soal ini tipe-tipe kayak gini kan udah ada di matematika dasar 2A ya waktu itu. Cuman aku juga udah lupa jujur aja. Kalau ada pemfaktoran di bawahnya berarti ini tinggal A, yang ini tinggal B. Cuman kalau ada kuadrat salah satu di bawahnya itu ada BS-nya di sini. Lalu bisa kita masukin nih nilainya. Ya jadi AS kuadrat ditambah A. Ini jadi ditambah BS kuadrat itu kan ditambah BS tambah BS BS kuadrat BS. Oh, salah saya. Ini bukan BS lagi, BS-nya udah. Nah, habis BS kan berarti CS ditambah C gitu kan. Yang sama-sama punya kuadrat kita masukin gitu kan. A plus B S kuadrat yang sama-sama punya S yaitu adalah B plus C ya. S ya. Terus A plus C. Nah, kita ingin nyamain kayak ini nih. S kuadrat ditambah 2. Berarti kan ini 1, ini 0, berarti ini adalah 2 itu kan. Berarti ini A plus B sama dengan 1, terus B plus C itu sama dengan 0, maka A plus C itu sama dengan 2. Nah, nanti kalian cari aja. Ini jujur enak, cuman biar nggak kelamaan juga, nanti A-nya dapat adalah 3/2 dan B-nya dapat
nilainya adalah negatif 1/2, C-nya adalah 1/2 gitu. Berarti kalau kita substitusiin ke persamaan yang ini nih, yang A per S per 1 gitu kan, berarti YS sama dengan A itu 3/2 dari S per 1 kan, ditambah dengan ini negatif. Nah, ini BS itu kan negatif S per 2 gitu. Ini BS. Ini kan juga bisa ya kita kayak gini nih. S per S kuadrat ditambah 1. Nah, ditambah dengan C per S kuadrat tambah 1. Nah, B-nya kita dapat negatif setengah. Kita ulang 3/2 per S per 1 ditambah dengan negatif setengah S itu kan. S kuadrat ditambah 1 ditambah dengan setengah sendiri itu adalah S kuadrat tambah 1. Nah, ini 3/2-nya kita keluarkan ya, kayak 3/2 dikali dengan 1 per S per 1. Nah, ini negatif 1/2 kali dengan S per S kuadrat ditambah 1 itu kan, plus tambah setengah dikali 1 per S kuadrat ditambah 1 gitu. Nah, ini kita ingin mentransformasi Laplace ke yaitu masing-masingnya gitu kan. Awalnya yang ini dulu itu kan, itu buat 1 plus S plus 3 gitu. Ini 3/2-nya, karena kenapa saya pisahin ya, biar karena memang bisa koefisien 3/2-nya kita keluarin. Ini kan sama aja dengan 3/2, terus ini adalah E pangkat, ini kan 1 nih, yaitu E pangkat negatif T ya. Karena kalau E pangkat T itu sama dengan 1 per S min T gitu. Nah, ini negatif T. Nah, terus negatif 1/2 itu kan 1 dikali dengan S per S kuadrat ditambah 1. Nah, ini adalah negatif setengah. Nah, di sini tuh kalau ada S-nya itu cos ya nilainya. Jadi ini cos dari T1 ya. Lanjut, buat dengan setengah res dari M1 dari 1 per S kuadrat ditambah 1. Nah, ini kan nilai dari transpose dari sin itu sendiri gitu kan. Dari sin T. Berarti nilai YT-nya sama dengan 3/2 E pangkat negatif T ditambah ditambah dikurang dengan 1/2 cos T ditambah dengan setengah sin T. Ini ya hasil dari Laplace. Nah, dy per dx tambah y sama dengan sin T. Nah, mungkin udah selesai juga nih untuk tutorial matematika 3. Harapannya dapat dimengerti agar kelancaran UTS hari Senin nanti lebih lengkap gitu kan. Grup juga. Semuanya